Eee, Minggu yang lalu kita sudah membahas tentang one prestasi perspektif perdata ya. Sebenarnya antara konsep perdata dengan konsep syariah juga nggak jauh beda. Nah, konsep one prestasi ini hanya nanti terkait terminologi dan pendalaman-pendalaman konsepnya yang ada perbedaan. Nah, istilah tentu saja one prestasi itu bukan bahasa Arab ya. Nah, kalau bahasa Arabnya ini al-mumathalah fi sadadiddain. Ini mumathal itu tol ya tulu, tol kan memanjang-manjang ya, menunda-nunda pembayaran gitu. Makanya ada yang memanjangkan istilah al-mumathalah fi sadadiddain. Jadi mengulur-ngulur, nggak bayar utang nih artinya ya. Mengulur-ngulur tidak bayar utang. Al-madin al-mumatil. Ini artinya nasabah yang ngulur-ngulur. Ini istilahnya banyak tuh di fikih muamalat. Ada nukulil amil, yaitu nasabah yang one prestasi. Nukul itu dia nolak membayar. Waktunya bayar nggak bayar. Muta'akhiratid duyun, orang-orang yang mengakhirkan membayar utang. Jadi ini banyak istilah-istilah yang digunakan. Nah kalau di kita ya uh, orang yang melakukan one prestasi atau dia default dalam pembayaran kewajiban gitu. Nah, ini konsep one prestasi di dalam syariah ya, melakukan sesuatu yang tidak boleh atau tidak semestinya dilakukan, ta'addi. Jadi kalau orang ternyata yang nggak harus dilakukan dalam akad kok dia lakukan, atau yang harus dilakukan tidak dilakukan, itu one prestasi, namanya ta'addi. Kemudian tidak melakukan apa yang harusnya dilakukan, taksir. Harusnya dia melakukan sesuatu, tapi kemudian dia tidak melakukan, nah itu taksir. Menyalahi apa yang telah disepakati. Disepakati bahwa bisnis ini tidak boleh di uang bersama ya, uang bisnis, uang modal bersama itu tidak boleh dipakai jual beli es. Ternyata satu mitra pakai jual beli es. Nah itu berarti menyalahi kesepakatan, itu mukhalafatus surut. Jadi baik ta'addi, taksir, mukhalafatus surut, ini semuanya adalah bentuk dari one prestasi. Nah, secara rinci bagaimana bentuknya? Ya, bisa tidak membayar kewajiban sama sekali, membayar kewajiban tepat waktu tapi jumlahnya kurang, membayar kewajiban dengan jumlah yang sesuai dengan kesepakatan tapi melampaui batas. Persis nih, rumusannya seperti yang ada di dalam perdata. Nah, kemudian ruang lingkup bahan prestasi dalam syariah apa? Tidak menunaikan kewajiban, baik berupa utang, dain. Nah, jadi kalau utang harusnya membayar ya, nggak dibayar. Kemudian ujroh, dia harusnya akad ijaroh, ternyata ujrohnya nggak dibayar, itu juga uang prestasi. Realisasi bagi hasil, akad bagi hasil, begitu ada keuntungan, ternyata dia tidak mau membagi hasilkan. Nah, itu juga uang prestasi. Atau keuntungan usaha yang nyata-nyata menjadi hak lembaga keuangan maupun kerugian akibat dari tidak jadinya akad yang dilalui pemesanan. Tadi yang saya contohkan, misalnya udah kadung pesan, ternyata dia tidak membatalkan pesanan. Padahal bank yang menerima pesanan sudah memberikan barang. Maka itu juga uang prestasi. Nah, itu ya terminologinya. Oke. Nah, bagaimana kalau terjadi one prestasi dalam konteks akad bagi hasil? Nah, ini kalau di perdata nggak ada nih aturan ini. Ini khas syariah nih. Karena di perdata kan tidak ada prinsip bagi hasil mudharabah, musyarakah, wakalah bil istismar. Itu kan tidak ada. Mengapa persoalan pembuktian ini penting? Karena prinsip dasarnya kalau misalnya saya sama Bu Rina ini akad mudharabah gitu ya, bagi hasil ya. Nah, kemudian ternyata Bu Rina nyampaikan ke saya, Pak Azhar minta maaf nih, ternyata bisnis yang saya kerjakan, saya dari modal Pak Azhar itu bangkrut. Gitu. Nah, pertanyaannya, bagaimana saya meyakini bahwa itu betul-betul bangkrut karena bisnis? Nah, sebenarnya di dalam prinsip Islam ya, kalau saya meragukan apa yang dikatakan Bu Rina, yang wajib membuktikan itu saya, yang menuduh Bu Rina curang. Itu prinsipnya.
Nah, cuman sekarang dengan akad mudharabah sulit. Mengapa? Karena pihak bank, lembaga keuangan syariah itu tidak day to day mengontrol, ya kan? Nah, oleh karena itu ada kesulitan, makanya di fatwa DSN nomor 105 itu memungkinkan dilakukan pembuktian terbalik dalam penetapan bahan prestasi pada akad mudharabah. Jadi untuk membuktikan bahwa Bu Rina itu menyalahi kesepakatan, maka saya minta ke Bu Rina tunjukkan bahwa Bu Rina tidak menyalahi, sehingga saya tidak bisa menuduh Bu Rina menyalahi, gitu ya. Kalau Bu Rina saya tuduh sembrono dalam berbisnis sehingga rugi, nah, maka saya minta ke Bu Rina membuktikan bahwa Bu Rina nggak sembrono, kerugian ini bukan karena kesembronoan Bu Rina. Nah, maka Bu Rina membuktikan, itu namanya pembuktian kebalik, gitu ya. Dan itu dimungkinkan. Nih, dalam hal usaha mengalami kerugian, sementara pemilik modal berbeda pendapat atas kerugian tersebut, pengelola wajib membuktikan bahwa kerugian yang dialami bukan karena ta'addi, tafid, dan mukhalafatus surut. Pengelola ini mudharib, Bu Rina tadi itu. Bu Rina lah yang membuktikan. Gitu. Dalam hal pembuktian diterima oleh pemilik modal, kalau pembuktian saya terima Bu Rina ketika pembuktian, oke, saya terima Bu Rina, maka kerugian tersebut menjadi tanggung jawab pemilik modal, tetap tanggung jawab saya. Dalam hal pembuktian tidak diterima, Bu Rina menjelaskan, ternyata, Bu Rina kan nih, saya punya videonya nih Bu Rina. Bu Rina saat jualan coba, tidur kan Bu Rina, makanya barang diambilin orang. Saya punya CCTV, saya bisa membuktikan, cuman sebelumnya nggak saya keluarin. Nah, Bu Rina berarti sembrono, saya nggak bisa terima. Maka dalam kondisi seperti itu ya, kalau misalnya Bu Rina juga nggak terima, perselisihan diselesaikan melalui pengadilan. Kecuali kalau Bu Rina setelah saya tunjukkan menerima, maka Bu Rina harus bertanggung jawab. Nah, sebelum ada keputusan yang ditetapkan dan mengikat, kerugian menjadi tanggung jawab pengelola. Artinya kalau pengadilan belum menetapkan, ya saya harus bertanggung jawab prinsipnya, sampai nanti nunggu pengadilan. Nah, ini sebenarnya fatwa ini Bu Rina tentang hukum pembuktian nih. Fatwa DSN terkait hukum pembuktian dalam hal buat prestasi, tapi kaitannya akad-akad mudharabah, musyarakah, wakalah bil istismar. Atau ini dikatakan juga akad-akad yang bersifat amanah. Atau nih, kemudian ketika orang terjadi wan prestasi, di perdata kan di nasabah yang wan prestasi dikenakan denda ya, kenakan ganti rugi. Nah, hal ini juga ada di syariah. Yang membedakan nih, yang membedakan di syariah dibedakan antara denda dan ganti rugi. Jadi kalau denda itu sifatnya untuk mendidik biar nasabah disiplin, begitu. Nah, ketika sifatnya mendidik, maka hasil denda, misalnya nasabah telat kena denda 10.000 per hari. Nah, 10.000 per hari ini nggak boleh diakui sebagai pendapatan perusahaan. Oleh bank nggak boleh. Itu harus menjadi dana sosial ya. Dana sosial, dana ya untuk kebajikan. Untuk nggak boleh diakui sebagai pendapatan. Itu yang membedakan antara konsep denda di perdata dan syariah. Jadi kalau di syariah denda pendisiplinan itu nggak boleh diakui sebagai pendapatan. Tapi yang penting yang sering kali salah dalam praktek adalah denda untuk pendisiplinan tadi itu hanya boleh diambil dari nasabah kalau nasabah tadi mampu tapi tidak mau membayar. Tapi kalau nasabah force major, nih force major persis yang diperdatakan, kalau terjadi overmark atau force major, maka sanksi denda itu tidak boleh dikenakan. Sama di perdata sama prinsipnya. Jadi ketika misalnya pandemik, dia nggak bisa melunasi kewajibannya karena pandemik dan memang bisnis nggak jalan, maka itu juga nggak boleh dikenakan denda. Nah, inilah yang saat ini di lembaga keuangan syariah kadang tidak memilah-milah itu. Nah, kemudian yang kedua ganti rugi. Nah, kalau ganti rugi ini real. Jadi misalnya Arif sama Reza ini punya hubungan utang piutang. Nah, Arif yang ngasih utang ke Reza, ya. Nah, tiba-tiba Reza nggak bayar nih, udah 3 bulan. Arif di Jakarta, Reza di Jawa Timur. Akhirnya ditelepon nggak diangkat. Nah, Arif samperin tuh Reza ke Jawa Timur. Nah, untuk nyamperin itu kan ada biaya ya yang keluar ya.
Maka kalau Reza membayar utangnya Arif plus biaya yang dikeluarkan Reza untuk nagih ke rumah Reza. Nah, itu ganti rugi. Jadi karena kalau hanya pokok utangnya aja yang dibayar oleh Reza, Arif rugi. Transportasi untuk nyamperin itu loh. Nah, transportasi untuk nyamperin itu bisa dimintakan ganti rugi ke Reza. Begitu. Saya tidak hanya transportasi ke rumah Reza karena di Jawa Timur, saya harus nginap di hotel. Biaya nginap di hotel, transportasi, bisa dituntut ke Reza. Ternyata Reza nggak bayar juga disamperin. Akhirnya Arif meng-hire Ahmad Rivaldi sebagai pengacaranya kan. Nah, tolong Rivaldi, kamu urusin dah utang saya 2 miliar ke Reza. Nah, akhirnya dituntut secara hukum. Kan keluar tuh biaya membayari advokat ya, Rivaldi, proses hukum. Semua itu biaya-biaya yang dikeluarkan Givari boleh dituntut nanti ke Reza untuk menggantikan. Nah, itulah namanya ganti rugi. Ya. Jadi ganti rugi boleh kalau kerugian-kerugian itu memang real. Ada kerugian yang real yang bisa dikenakan kepada Reza gara-gara Reza tidak mau membayar utangnya gitu. Nah, cuman kerugian yang diperkirakan akan terjadi karena adanya peluang yang hilang tidak masuk kategori kerugian real. Gara-gara kamu macet nih Reza, seharusnya saya kan uang 2 miliar itu bisa saya putar bisnis, saya untung. Nah, itu nggak boleh itu. Jadi harusnya 2 miliar itu kalau saya putar, saya untung sekian untuk bisnis. Nah, itu namanya potensial. Potensial loss, belum pasti. Itu nggak boleh diklaim sebagai kerugian. Kerugian itu yang nyata-nyata. Nah, kemudian besarnya ganti rugi tidak boleh dicantumkan dalam akad. Mengapa? Karena belum jelas berapa kerugiannya. Karena itu nggak boleh. Nanti setiap kamu lambat sehari akan dikenakan ganti rugi sekian. Lo kan ganti rugi belum jelas. Nah, sehingga tidak boleh. Dan ganti rugi hanya boleh dikenakan pada transaksi akad yang menimbulkan utang piutang. Salam, istisna, murabahah, ijarah ini bisa dimintakan ganti rugi. Nah, kalau mudharabah musyarakah, ganti rugi hanya boleh dikenakan oleh sohibul mal, oleh satu pihak dalam musyarakah apabila bagian keuntungan sudah jelas tapi tidak dibayarkan. Jadi maksudnya kalau mudharabah musyarakah ternyata nggak ada untung, maka nggak wajib membayar. Karena itu tidak bisa dinilai, kok nggak bayar keuntungan, nggak ada untung. Nah, nggak boleh dikenakan ganti rugi gara-gara nggak bayar. Tapi kalau sebenarnya ada untung tapi diumpetin, nggak dibagikan, nah itu dia boleh dikenakan ganti rugi. Nah, itu prinsip-prinsip dasarnya. Nah, ini ketentuan biaya real. Tadi kan ganti rugi adalah biaya real ya. Biaya real itu apa? Nah, ini contohnya tadi sudah saya contohkan. Biaya komunikasi untuk nagih nelpon, pulsanya boleh diklaim. Biaya surat menyurat lewat pos, ya. Biayanya buat surat sampai ngirim surat boleh dimintakan ganti rugi. Biaya perjalanan, tadi yang saya contohkan tadi Arif ya, menagih. Nah, itu boleh tuh, itu boleh diklaimkan. Biaya jasa konsultan hukum, tadi kalau Rivaldi di hire. Biaya jasa notariat, gara-gara wan prestasi akhirnya dilakukan restrukturisasi istilahnya di dalam bank, jadi melakukan akad ulang misalnya kan butuh biaya notariat, itu bisa diklaim. Biaya perpajakan kalau muncul perpajakan akibat keterlambatan bisa. Biaya lembur, ekstra kerja, gara-gara macet akhirnya jam kerja molor sampai malam. Maka ekstra kerja ini bisa diminta gantikan. Itu biaya real. Oke. Nah, kemudian ada ganti rugi akibat pembatalan akad yang tadi saya contohkan ya. Orang udah janji mau beli mobil, udah mobilnya ada dibatalkan. Atau orang sudah istisna, pesan untuk dibuatkan almari. Nanti kalau udah jadi saya beli di almarinya. Begitu udah jadi ternyata dibatalkan. Nah, bagaimana kalau dibatalkan seperti itu atau murabahah pemesanan yang saya contohkan tadi dibatalkan? Maka yang pertama ketentuannya dalam jual beli ini bank dibolehkan meminta nasabah untuk membayar uang muka saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan. Jadi karena dia berjanji akan membeli, bank boleh, oke, kalau kamu komitmen mau membeli, bayar dulu deh uang mukanya atau kasih ke saya uang muka dulu. Nanti kalau jadi jual beli, nah uang muka itu sebagai bagian dari harga jual beli. Maka jika nasabah kemudian menolak membeli barang tersebut
barangnya udah ada, ternyata ditolak, maka biaya real bank harus dibayar dari uang muka tersebut. Kerugian bank, ya, akibat tadi udah membeliin barang, nggak jadi, banknya jual barang, ternyata rugi, maka kerugiannya harus ditanggung nasabah. Jika nilai uang muka kurang dari kerugian, ternyata uang mukanya kurang, kerugian bank 10 juta, uang muka 5 juta, nah, maka bank dapat meminta kembali sisa kerugian kepada nasabah. Nah, ini ketentuan-ketentuan tentang nasabah, wan prestasi atas pembelian pemesanan barang dalam murabahah. Jadi ini juga diatur ya ketika wan prestasi. Nah, saya kira itu beberapa hal. Berikutnya sih problem penerapan konsep perbuatan melawan hukum. Ini tidak terkait langsung dengan perjanjian. Ini materi lain. Saya kira saya cukupkan sampai di sini tambahan tentang konsep wan prestasi. Yang secara umum hampir sama antara wan prestasi perdata dan syariah. Yang paling membedakan itu wan prestasi di perdata. Nah, akibat wan prestasi itu ada ganti rugi ya, ada denda, ada riba, ada bunga. Nah, kalau di konvensional boleh dikenakan bunga. Ketika wan prestasi di antara bentuk ganti ruginya itu berupa bunga. Nah, sekian persen dari sisa outstanding yang nanti diakui sebagai pendapatan perusahaan. Nah, itulah yang paling krusial yang membedakan konsep wan prestasi syariah dan yang konvensional. Oke, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Silakan kalau ada pertanyaan.